Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta workshop Latsar CPNS tahun 2022, izinkan pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang strategi pembelajaran agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Semoga bisa menambah informasi kita semua. Izinkan untuk mengawali diskusi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Widada Sulistya. Saya adalah Widya Iswara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BMKG Jakarta. Ini ada kontak saya, silakan jika ingin berkomunikasi lebih lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali diskusi hari ini, izinkan saya memberikan gambaran umum strategi pembelajaran agenda 1. Tentu disesuaikan dengan kurikulum yang baru, di mana lebih banyak pada diskusi interaktif dibanding dengan metode ceramah. Bapak Ibu sekalian, pada bagian awal, kita awali dengan memberikan gambaran umum atau deskripsi tentang agenda 1. Berikutnya, dilanjutkan dengan deskripsi singkat masing-masing modul. Modul 1 dilanjutkan dengan penguatan melalui diskusi interaktif, kemudian deskripsi modul 2 dilanjutkan dengan penguatan interaktif kandungan dari modul 2, kemudian deskripsi singkat modul 3 dilanjutkan dengan diskusi penguatan secara interaktif kandungan modul 3. Pada bagian akhir akan ada pemantapan resume untuk memberikan motivasi bagaimana membangun CPNS yang profesional. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam agenda 1 ada 3 modul. Maka pada hari pertama kita akan diskusi tentang modul 1 yang isinya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Hari kedua kita akan diskusi tentang analisis isu kontemporer. Dan pada hari ketiga kita akan diskusi modul 3 yang isinya tentang kesiapsiagaan bela negara. Bapak Ibu sekalian, gambaran umum dari agenda 1 kita berikan secara singkat saja. Kata kuncinya adalah pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, kemudian membangun sikap kritis dan analitis terhadap perkembangan lingkungan, dan membangun sikap perilaku bela negara, yang pada akhirnya kita menyiapkan mereka secara mental dan fisik untuk mampu menjadi PNS yang profesional. Kita berikan juga gambaran apa sih indikator keberhasilan belajar pada agenda 1, ya antara lain adalah menjelaskan wawasan kebangsaan, menjelaskan teknik-teknik analisis isu kontemporer, dan melakukan praktek-praktek secara fisik dalam rangka menyiapkan kesiapsiagaan awal bela negara. Pada modul 1, Bapak Ibu sekalian, adalah hal-hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Poinnya adalah meningkatkan pemahaman terhadap konsep wawasan kebangsaan, kemudian membangun kesadaran bela negara, dan implementasi dari sistem administrasi negara Republik Indonesia. Berdasarkan deskripsi tersebut, kita juga bisa sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi negara Republik Indonesia.
Bapak dan Ibu sekalian, setelah diskusi singkat tadi, kemudian kita ajak untuk diskusi, kita ajak untuk interaktif dalam rangka penguatan dan pendalaman modul 1. Kita bisa memberikan contoh masalah-masalah untuk didiskusikan bersama. Misalnya pengertian wawasan kebangsaan, kemudian konsensus nasional atau konsensus dasar, kemudian perjalanan proses Sanri, perkembangan Sanri, dan juga peran ASN. Ini adalah contoh. Bisa jadi ada contoh-contoh lain yang kita gunakan sebagai bahan diskusi. Pada bagian akhir diskusi, kita bisa memberikan pemantapan atau menyamakan persepsi tentang konsep-konsep yang telah kita bahas tadi. Sehingga mereka punya pemahaman yang sama tentang kandungan modul 1. Bapak-Ibu sekalian, setelah kelas selesai, mereka bisa kita berikan tugas di luar kelas. Itu bisa berbentuk tugas individu maupun tugas kelompok. Antara lain misalnya membuat learning journal untuk hari pertama. Kemudian membuat video aksi bela negara. Sementara tugas kelompok bisa membuat visualisasi bangsa atau juga tugas membuat yel untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan semangat bela negara secara bersama-sama. Bapak dan Ibu peserta workshop sekalian, bagian berikutnya adalah deskripsi singkat modul 2. Di sini kata kuncinya adalah memahami konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis. Kemudian memahami teknik-teknik analisis terhadap isu-isu strategis. Dan pada akhirnya adalah mampu menciptakan PNS yang kritis dan analitis terhadap perkembangan lingkungan strategis. Bapak dan Ibu sekalian, dari gambaran singkat tersebut kita bisa kristalisasi poin-poin sebagai tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan konsep perubahan lingkungan, mengidentifikasi isu-isu di sekitar mereka, dan bagaimana mampu menerapkan teknik analisis. Dari yang paling sederhana hingga yang relatif lebih detail sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah kita berikan gambaran umum modul 2, tahap berikutnya adalah diskusi dalam rangka penguatan dan pendalaman. Kita bisa berikan kasus-kasus, ini contoh saja, bahan diskusi, misalnya tentang memahami lingkungan masing-masing, lingkungan mereka. Kemudian bisa juga membuat identifikasi isu-isu yang dirasa bisa berpengaruh terhadap kinerja PNS. Dan juga bisa tentang teknik-teknik analisis isu. Sehingga mereka bisa memilih salah satu teknik yang mereka kuasai. Untuk penguatan lebih lanjut, kita bisa berikan tugas di luar kelas. Itu tugas misalnya mengidentifikasi isu, analisis isu, kemudian isu instansi maupun isu global, dan juga membuat learning journal pada hari kedua. Bapak Ibu sekalian, pada berikutnya adalah modul 3. Pada modul 3 ini, pada prinsipnya adalah menyiapkan para peserta untuk mempunyai kemampuan awal bela negara. Maka antara lain mereka dikenalkan bagaimana menyusun rencana aksi bela negara, bagaimana melakukan praktek-praktek fisik untuk baris berbaris, sit up, olahraga, dan lain sebagainya. Dan juga memperkenalkan mereka dengan keprotokolan, serta kerjasama tim dan kepemimpinan. Tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran modul 3 antara lain yaitu menjelaskan kerangka bela negara, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan melakukan praktek-praktek keprotokolan dan praktek-praktek kegiatan fisik dalam rangka
membangun kesiapsiagaan awal bela negara. Dan berikutnya, dalam rangka penguatan, kita lakukan diskusi interaktif. Kita berikan bahan diskusi sebagai contoh. Misalnya menjelaskan pemahaman mereka tentang kerangka bela negara. Atau menjelaskan tentang kemampuan awal bela negara. Atau hal-hal yang serupa. Dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk penguatan lebih lanjut, kita bisa memberikan tambahan penugasan di luar kelas. Baik tugas individu maupun tugas kelompok. Misalnya, menyusun rencana aksi bela negara. Menyusun learning journal hari ketiga. Membuat video interview terhadap beberapa tokoh terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan bela negara. Secara kelompok, mereka diminta menyusun roadmap menuju bela negara. Dan mereka juga bisa diberikan tugas bagaimana melipat bendera, bagaimana praktek baris berbaris, bagaimana praktek lari, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu sekalian, pada bagian akhir, kita bisa memberikan motivasi. Motivasi kepada mereka setelah mereka diskusi pemahaman wawasan kebangsaan, diskusi analisis lingkungan, diskusi kesiapsiagaan bela negara. Maka kita dorong mereka untuk menjadi PNS yang profesional. Dan pada akhirnya kita arahkan mereka untuk bisa membangun kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran agenda 1, sikap perilaku bela negara. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga ada manfaatnya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya.